Kalau ini langsung kita taruh di tempat penyimpanan, biasanya ini akan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Sahabat Tani Porang. Oke sahabat tani, di video kali ini saya ingin berbagi cara mengatasi umbi porang yang terkena cacar. Ini kemungkinan disebabkan oleh tanah yang terlalu asam. Tapi untuk jelasnya atau untuk penyebab sebenarnya saya kurang tahu, tapi kemungkinan ini disebabkan oleh keasaman tanah di lahan saya yang umbinya terkena cacar atau benjolan-benjolan bening-bening ini tempatnya agak teduh dan jarang terkena sinar matahari. Dan kemarin dalam satu gulutan itu saya temukan beberapa yang terkena cacar. Jadi yang saya pakai di sini untuk mengatasi benjolan-benjolan ini adalah menggunakan cuka kayu murni. Tapi sebelum pengaplikasian cuka kayu, kita harus membersihkan dulu benjolan-benjolan ini sampai bersih, karena kalau ini tidak dibersihkan dulu, ini akan menyebabkan pembusukan di umbi. Kalau ini langsung kita taruh di tempat penyimpanan, biasanya ini akan cepat membusuk, dan kemudian busuk itu akan masuk ke dalam umbi dan akan menyebabkan seluruh umbi ini membusuk dan tidak akan bertahan di penyimpanan sampai nanti di waktu memasuki musim tanam. Jadi ada contoh yang saya biarkan, tidak saya aplikasi cuka kayu seperti ini. Pembusukan akan terus terjadi. Ini awalnya dari sini kering, saya buang tanpa saya aplikasi cuka kayu, tapi kemudian merembet lagi di sampingnya. Terus dan sampai nanti akhirnya seluruh umbi ini akan busuk dan mengering. Akhirnya sampai ke mata tunas dan tidak akan bertahan sampai nanti di musim tanam. Jadi caranya kita bersihkan dulu, kita buang yang benjolan-benjolan kecil ini. Tapi kalau sudah parah seperti ini termasuk parah karena hampir seluruh bagian umbi ini ada benjolannya. Jadi kita harus telaten, karena ini sayang, ini sekitar 8 on. Jadi kalau dibiarkan membusuk sayang, ini masih bisa dijadikan bibit kalau kita telaten untuk membuang benjolan-benjolan yang menyebabkan busuk. Jadi seperti ini caranya. Kita siapkan bak dengan berisi air, atau juga bisa langsung dari air mengalir dari selang. Kemudian ini saya memakai alat sendok ini untuk membuang benjolan-benjolan pada umbi ini. Jadi begini caranya. Nah seperti ini.
Jadi kalau kita menggunakan cendok, ini tidak semua bagian umbi teriris, cuma bagian yang benjol-benjol ini kita ambil. Memang harus telaten. Ini usahakan jangan sampai terkena kulit cairannya ini, atau bisa menggunakan sarung tangan. Tapi kalau kita memakai air mengalir seperti ini atau di dalam bak seperti ini, kita tidak khawatir mengenai kulit, karena cairan dari umbi-umbi porang ini kalau terkena kulit ini akan menyebabkan gatal. Jadi kalau kita menggunakan pisau atau cutter, ini akan banyak kulit yang terkelupas. Jadi lebih efektif saya memakai cendok seperti ini, cendok teh bisa. Nah, seperti ini. Jadi cuma bagian yang membenjol, memang harus telaten. Kita ambil yang parah-parah dulu. Ini cairan ini atau benjolan-benjolan ini ada cairan bening di dalamnya, atau umbi yang sangat lembek, yang rawan sekali membusuk di waktu berada di penyimpanan, dan akan terus merembet ke umbi yang ada di dalam. Jadi kalau tidak dibuang seperti ini sampai bersih, nah, seperti ini. Jadi untuk cara ini bisa memakai cara saya, sahabat tani, atau juga kalau sahabat tani mempunyai cara lain yang lebih efektif juga tidak apa-apa. Jadi yang intinya seperti ini, kalau dibiarkan di penyimpanan, ini pembusukan ini akan terus merembet ke dalam. Jadi memang harus dibuang seperti ini. Jadi tidak perlu diiris. Kalau diiris ini terlalu banyak yang hilang. Jadi memang harus telaten, sahabat tani. Ini kalau dijadikan bibit memang sangat ideal di ukuran setengah kilo sampai 8 on. Jadi sayang kalau disia-siakan, karena kita tahu sendiri bibit porang sangat mahal untuk di tahun-tahun ini. Jadi memang kita harus telaten untuk mensiasati bibit-bibit yang terkena penyakit. Ini masih bisa diatasi. Ini terus semoga saja di lahan saya tidak banyak yang terkena cacar seperti ini. Jadi kalau banyak yang terkena cacar seperti ini ya harus keluar tenaga ekstra untuk mengatasinya. Karena kalau cuman
semprot saja pakai cuka kayu tanpa dibuang ininya. Ini tidak akan menyelesaikan masalah, itu tidak akan mengatasi pembusukan yang disebabkan oleh benjolan-benjolan ini. Jangan sampai ada yang tertinggal yang membusuk, jadi harus diambil, benar-benar diambil, jadi tidak terus menular atau merembet ke umbi. Baik, sudah bersih benjolan-benjolannya. Seperti ini penampakannya, jadinya jadi rata. Dan kita bersihkan lagi. Nah, karena di sini saya membuat tutorial hanya satu umbi, jadi untuk mempercepat atau mempersingkat video, kita keringkan pakai kain. Kalau dalam jumlah banyak, kita bisa tiriskan dulu, kita langsung taruh di rak penyimpanan. Dan setelah kering seperti ini sudah kering, kemudian kita semprotkan cuka kayu murni. Jadi ini murni, sahabat tani, tidak dicampur air. Ini cuka kayu murni. Di dalam cuka kayu murni itu ada kandungan yang mampu mengatasi atau mencegah timbulnya jamur. Dan di cuka kayu yang grade 1 itu memang sudah biasa dijadikan sebagai pengawet makanan untuk mengatasi pembusukan dan keluarnya jamur pada makanan-makanan yang diawetkan seperti pengasapan ikan laut. Tapi ini masih grade B atau yang baru penyulingan pertama, tapi ini sudah cukup ampuh untuk mengatasi jamur dan busuk pada porang. Jadi caranya seperti ini, kita semprotkan merata. Seperti ini baunya khas bakaran, jadi baunya sangit. Ini baunya lengket. Kalau kena kulit atau kena tangan atau kena kain baju, biasanya akan sangat lama hilangnya. Jadi bau sangit itu terus menempel cukup lama. Dan setelah kita semprot pakai cuka kayu, kita tiriskan, tapi jangan dilap pakai kain, kita biarkan begini saja dan mengering dengan sendirinya. Jadi kita taruh langsung di raraan. Dan di sini saya juga mempunyai contoh yang kemarin saya sudah aplikasi dengan cuka kayu, saya buang yang benjol-benjol. Ini sudah mengering. Nah, seperti ini sahabat tani. Ini benar-benar mengering. Nah, ini putih-putih ini bukan jamur, ini kulit atau umbi yang mengering. Ini sudah aman. Jadi, semoga saja tetap bertahan sampai nanti di waktu memasuki musim tanam.
Baik sahabat tani, demikian sharing saya kali ini. Semoga bisa membantu sahabat-sahabat tani yang mengalami hal yang sama dengan saya, yang bibit-bibit umbinya terkena cacar atau benjolan-benjolan. Dan untuk yang memesan atau menginginkan cuka kayu murni, bisa melalui kontak WA saya yang biasa saya sertakan di video. Demikian sahabat tani apa yang bisa saya sampaikan siang ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Apabila ada kesalahan kekurangan dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.